Jagadmaya sempat dihebohkan dengan berita kematian seorang anak berusia 6 tahun bernama Dante yang tak lain merupakan seorang putra dari selegram Tamara Tiasmara. Beberapa minggu lalu, Dante ditemukan tewas karena tenggelam di kolam umum saat dijaga oleh kekasih sang ibu. Kematian Dante tersebut menuai kontroversi netizen. Dinilai banyak kejanggalan dari keterangan sang ibu, dari hasil otopsi hingga Dante jago berenang. Hal pertama yang menjadi kejanggalan kasus ini adalah Tamara seolah lebih menjaga kekasihnya. Warganet dibikin bingung dengan Tamara lantaran hingga setelah 7 hari ia enggan memeriksa CCTV. Jagadmaya sempat dihebohkan dengan berita kematian seorang anak berusia 6 tahun bernama Dante yang tak lain merupakan seorang putra dari selebgram Tamara Tiasmara. Beberapa minggu lalu, Dante ditemukan tewas karena tenggelam di kolam umum saat dijaga oleh kekasih sang ibu. Kematian Dante tersebut pun menuai kontroversi netizen. Netizen menilai banyak kejanggalan dari keterangan sang ibu, dari hasil otopsi hingga Dante jago berenang. Hal pertama yang menjadi kejanggalan kasus ini adalah Tamara seolah lebih menjaga kekasihnya. Warganet dibikin bingung dengan Tamara lantaran hingga setelah 7 hari kejadian ia enggan memeriksa CCTV. Kematian Dante terjadi saat ia tengah dijaga oleh pacar dari Tamara. Banyak netizen menduga Tamara melindungi sang kekasih yang terbukti lalai menjaga buah hatinya tersebut. Kejanggalan kedua adalah mengenai otopsi. Tamara bersikeras untuk menolak dilakukannya otopsi dan enggan memberikan alasan. Namun pihak ayah kandung Dante bersikeras untuk otopsi lantaran ia menemukan kejanggalan dan bekas luka lebam di tubuh Dante. Proses otopsi sebelumnya alot lantaran Tamara menandatangani surat penolakan, namun mantan suaminya berhasil membuat otopsi berjalan sesuai keinginannya. Kejanggalan ketiga adalah adanya luka lebam dan gigitan. Setelah melakukan otopsi oleh pihak kepolisian, ditemukan beberapa luka lebam dan gigitan pada tubuh Dante. Hal tersebut dibenarkan oleh Tamara, bahkan ia mengaku yang mengakibatkan luka gigitan tersebut. Tamara mengungkapkan bahwa dirinya menggigit Dante saat di UGD untuk merangsang sang anak yang telah tak bernyawa. Namun netizen tak lantas percaya karena cara menggigit sang anak bukanlah cara yang tepat untuk memancing rangsangan. Hal yang keempat membuat netizen janggal adalah bahwa Tamara dituding lindungi pacar. Dari penjelasan Tamara tersebut, warganet menuding adanya upaya Tamara untuk melindungi sang pacar. Bahkan saat diwawancari media, Tamara nampak gugup dan panik tidak seperti biasanya. Netizen menuding ia ikut terlibat menutupi kejahatan sang pacar agar tidak dipenjara. Pacar Tamara sendiri merupakan salah satunya orang yang berada dengan Dante sesaat sebelum ia kehilangan nyawa. Kriminolog Universitas Indonesia Andrianus Meliala meminta pihak kepolisian untuk membuka isi percakapan digital handphone Tamara dengan kekasihnya Yuda Arpandi untuk mengungkap apakah Tamara terlibat atau tidak dalam kasus pembunuhan anak kandungnya bernama Dante tersebut. Satu hal yang perlu didalami, lamanya kasus ini terungkap karena peran sang ibu, ungkap Andrianus saat diwawancari jurnalis BTV dalam program Berita Satu Malam Jumat 9 Februari 2024. Andrianus mengungkapkan beberapa kejanggalan dari sikap Tamara terkait kasus yang menewaskan anaknya tersebut. Misalnya, lamanya kasus ini terungkap karena sang ibu tidak segera meminta agar kamera pengintai atau CCTV dibuka. Selain itu, Andrianus juga mempertanyakan mengapa Tamara selaku ibu korban menggunakan jasa penasihat hukum.
Itu kok bagi saya untuk apa? Yang bersangkutan itu adalah korban, dan siapapun akan bisa menerima kalau sang ibu saat berduka itu kemudian ngomong nyerocos, ngomong macam-macam, ya namanya juga sedang berduka dan kemudian tidak usah takut mendapat reaksi balik, ujar Andrianus. Andrianus menduga Tamara memiliki peran dalam kasus yang menewaskan anaknya tersebut. Oleh karena itu, Andrianus meminta pihak kepolisian untuk memeriksa percakapan di HP Tamara dan kekasihnya. Kelihatannya sang ibu amat jago berpikir ke depan. Nah, kita lalu berpikir jangan-jangan ini ada perannya dalam kasus ini. Untuk itu, maka pemeriksaan digital pada handphone mereka berdua misalnya tentu bisa menjadi satu jejak yang bisa mengungkap banyak apakah ibunya terlibat atau tidak, kata Andrianus. Sebelumnya, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ropan Richard Mahenu mengungkapkan, setelah menetapkan Yuda sebagai tersangka, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ada tersangka baru dalam kasus kematian Dante. Mengenai status Tamara, menurutnya ibu kandung Dante itu tidak bisa dijerat dengan pasal 359 KUHP. Pasal tersebut mengatur hukuman bagi orang yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tamara Tiasmara tidak bisa dijerat pasal 359 KUHP. Pasal 359 itu karena kelalaian, artinya harus secara langsung, kata Ropan Richard Mahenu saat dikonfirmasi. Sebagaimana ketahui, setelah kasus kematian Dante, tidak terlihat foto Yuda di media sosial Tamara. Seusai Yuda ditangkap, Tamara juga sempat mengunggah ucapan rasa syukur di story Instagram pribadinya. Sementara itu, Angger Dimas di story Instagramnya juga sempat menuliskan kalimat bahwa penangkapan kekasih Tamara baru permulaan, seolah menyiratkan akan ada tersangka lain dalam kasus kematian Dante. This is just a beginning, tulis Angger Dimas.